Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Apapun situasi hidupmu, tetaplah bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus memanggil Matius yang sedang duduk di rumah cukai. Ia berkata kepada Matius, "Ikutilah aku." Kemanapun Yesus pergi, dia berjuang agar semua orang memperoleh damai dan keselamatan. Dia tahu siapa Matius ini. Dia tahu apa yang dia lakukan di situ. Maka Yesus memanggil Matius, "Ikutilah aku." Satu hal yang patut kita pelajari dari bacaan ini, Matius kemudian bangkit, tidak duduk di tempat cukai itu, tapi dia bangkit, lalu dia berdiri, dia mengikuti Yesus. Ketika Tuhan menyapa, kita harus membuka diri kita. Ketika Tuhan menyapa, kita harus mengambil langkah pertobatan untuk berjalan bersama Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian yang dikatakan dalam bacaan tadi, kemudian Yesus makan di rumah Matius. Yesus tidak sekedar memanggil dia, tapi dia memberi ruang bagi Matius untuk makan bersama dengan dia dan murid-muridnya yang lain. Sungguh sukacita yang luar biasa. Di mana ada perjumpaan, di situ ada sukacita, ada peneguhan, ada pengampunan, ada belas kasih. Dan ketika Yesus makan dengan Matius, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama dengan dia. Lalu orang-orang Farisi mulai mengeluh-mengeluh. Kenapa gurumu makan bersama orang berdosa? Bagi Yesus, orang berdosa ini yang patut diselamatkan karena mereka adalah putra-putri Allah. Kalau kita merasa bahwa kita sudah baik, kita tidak berbuat dosa, puji Tuhan. Maka tugas kita adalah membawa semakin banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu menjudge orang lain. Tapi bagaimana kita membangkitkan semangat mereka untuk meninggalkan kejahatan. Lalu berbalik dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus menegaskan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bagi Yesus banyak orang sakit yang harus diselamatkan. Tidak hanya karena sakit fisik, tapi juga mental.
Ada begitu banyak orang sakit di sekitar kita. Dan tugas kita adalah memberikan waktu, tenaga, pikiran kita untuk membantu mereka agar mereka disembuhkan, agar mereka dipulihkan, agar mereka dikuatkan. Kita dilarang untuk menjudge orang lain karena itu bukan tugas kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat dan mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur. Karena sekalipun kami orang berdosa, Engkau tetap memanggil kami dengan setia untuk mengikuti Engkau. Buka hati kami Tuhan, agar kami mampu mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami, dan bersedia membuka hati bagi sabda-Mu dan mengikuti Engkau dalam perbuatan yang nyata. Bantulah kami juga agar kami tidak menjudge siapapun dalam kehidupan kami, tetapi membawa mereka juga kepada pertobatan. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.